Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah meminta pelaku usaha depo kontainer memaksimalkan peran dalam rantai pasok barang di Indonesia. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Laut menilai bisnis depo kontainer memegang peranan penting sebagai mata rantai yang melengkapi rangkaian proses pasokan dari produsen sampai kepada konsumen. Kementerian Perhubungan meminta pelaku usaha depo kontainer mampu berkontribusi terhadap peningkatan dan efisiensi distribusi logistik dari produsen hingga ke konsumen. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi dalam keterangannya mengatakan, depo kontainer merupakan salah satu mata rantai dalam rantai pasok barang di Indonesia yang sangat penting keberadaannya, khususnya dalam melengkapi rangkaian proses pasokan dari produsen sampai kepada konsumen. Adapun Permen Hub nomor 83 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan depo peti kemas menyatakan depo peti kemas berfungsi untuk kegiatan penyimpanan, penumpukan, pembersihan, perawatan, serta perbaikan peti kemas, termasuk pemuatan, pembongkaran, serta kegiatan lain yang mendukung kelancaran penanganan peti kemas isi dan peti kemas kosong. Selain itu, perusahaan depo kontainer memberikan jasa penyimpanan kontainer dengan proses perawatan terhadap kontainer tersebut. Antoni menyebut depo kontainer juga memainkan peran vital sebagai pilar perdagangan serta mendukung kelancaran ekspor impor dan meningkatkan efisiensi rantai pasok global. Peran tersebut juga mencakup pengelolaan cold storage untuk menjaga kualitas produk perdagangan internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, optimalisasi depo logistik kontainer dukung rantai pasok nasional. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Bapak Mustafa Kamal Hamka. Beliau adalah Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia SDKI. Selamat pagi Pak Kamal. Selamat pagi Mas Pras. Salam sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sapa ini sudah ada Pak Adil juga nih. Halo, selamat pagi Pak Adil. Selamat pagi Mas Ya. Prasetyo, Mas Baik. Kamal. Selamat pagi Bang Adil. Pagi. Baik nih ya, Pak Adil Karim, Ketua DPW Asosiasi Logistik and Forwarder Indonesia atau ALFI DKI Jakarta. Baik, kita kan membahas terkait dengan industri logistik, kemudian juga depo kontainer sebagai bagian daripada rantai pasok logistik ya secara nasional begitu. Nah, Pak Kamal mungkin bisa diupdate terlebih dahulu seperti apa sih kondisinya saat ini? Menurut Anda bagaimana juga bisnis logistik, kemudian depo kontainer sendiri di Indonesia? Ya, terima kasih Mas Pras. Sebenarnya depo kontainer memang memiliki peran penting ya untuk kegiatan perekonomian, terutama kegiatan ekspor impor dalam memperlancar arus kontainer lalu lintas angkutan barang, serta memang mengefisienkan jalur pasok atau supply chain. Oke. Nah, dalam hal ini terutama dalam perdagangan internasional, dan peran depo kontainer dalam sistem logistik nasional adalah mendukung efisiensi tata kelola dan tata niaga. Dan perkembangan depo yang saat ini cukup memprihatinkan sebenarnya dikarenakan beberapa faktor ya, diantaranya ada perang tarif yang saat ini terjadi antar sesama pengusaha depo kontainer, adanya refund ataupun rebate kepada perusahaan pelayaran yang terlampau tinggi, dan keterbatasan perluasan lokasi usaha bagi perusahaan yang sudah memiliki kantor pusat untuk membuka cabang di daerah itu dengan entiti yang sama gitu. Dan ada beberapa hal juga yang kami angkat mengenai persaingan usaha terhadap PMA ya, penanam modal asing, juga badan usaha milik negara yang kami harus bersaing dengan negara ternyata. Oke, Itu juga wow. jadi tantangan terbesar kami ya saat ini. Ternyata tantangannya ya bagian daripada rantai pasok logistik nasional pun masih berbenturan tadi dengan adanya tingkat persaingan bisnis yang semakin ketat, bahkan harus bersaing dengan perusahaan plat merah juga begitu ya Pak Kamal. Nah, baik Pak Adil, nah review dari Anda sendiri bagaimana update-nya nih terkait dengan sektor logistik nasional dan juga di wilayah DKI Jakarta Pak Adil?
Ya, terima kasih Mas Pras, Mas Kamal. Tentunya selamat pagi pemirsa IDX yang hadir di dalam channel ini. Ya. Tentunya eh, kondisinya sektor bisnis logistik secara nasional masih tumbuh ya dengan baik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi hingga kuartal kedua tahun ini. Masih mencapai 5,05%, investasi masih tumbuh 6,7% dan konsumsi rumah tangga masih meningkat 9,98%. Demikian juga sebenarnya di daerah khusus Jakarta, kegiatan logistik masih tumbuh karena pada triwulan kedua konsumsi rumah tangga itu naik 5,28%, ya, perekonomian naik 4,9%, dan investasi PMA maupun PMDN mencapai 62 triliun atau tumbuh 14% dibandingkan tahun lalu. Tentunya kegiatan logistik selalu tumbuh lebih tinggi 2-4% dari pertumbuhan ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi itu ada investasi dan konsumsi rumah tangga. Nah, tentunya kita perlu dukungan ini dengan ekosistemnya. Ekosistem ini harus kita jaga untuk mendukung usaha sektor logistik ini. Tentunya di ekosistem logistik juga masih banyak perlu perbaikan-perbaikan, Pak. Penyempurnaan digitalisasi layanan perizinan usaha atau OSS, layanan izin ekspor impor atau kepabeanan sering KESA, dan ada juga National Logistic Ecosystem. Nah, secara umum memang regulasi yang ada sudah mendukung. Cuma saja implementasinya terkadang tidak tersandar, bahkan tidak sedikit Pemda sebenarnya membuat aturan sendiri. Misalnya di perizinan OSS kita harus menghadap juga di subnya, di PTSP-nya untuk bawa dokumen. Seharusnya kan nggak perlu lagi kalau bicara digitalisasi. Nah, ini yang menjadi salah satu konsen kita sih sebenarnya di regulasinya. So far memang kita membutuhkan depo kontainer untuk menyimpan setelah barang dibongkar di gudang tujuan, di gudang manufaktur, dan untuk ekspornya juga itu akan diambil dari depo kontainer. Nah, ini memang harus ada satu link ekosistem yang baik supaya terjalin, sehingga apa yang didamkan pemerintah bicara tentang logistik, efisien dan efektif ini kita bisa selaraskan. Demikian gitu, Pak. Baik, Pak Adil. Nah, ini dia menarik. Kalau kita lihat secara umum begitu fundamental yang terjadi, menurut Anda apakah memang masih sama permasalahannya, Pak Kamal? Kalau dilihat tadi terkait dengan regulasi, kemudian bagaimana dukungan terhadap iklim usaha. Kalau kita lihat siapa saja berarti pemangku kepentingan begitu ya, memang nantinya terlibat untuk bisa mendukung ekosistem logistik nasional kita. Ya, jadi memang ada beberapa stakeholder yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan ataupun yang memang langsung relate kepada bisnis depo kontainer ya. Di antaranya memang adalah Kementerian Perhubungan. Yaitu yang pertama karena memang Asosiasi Depo Kontainer sendiri ini adalah sebagai anak daripada Kementerian Perhubungan gitu ya. Jadi memang dilahirkan dari sana. Terus yang kedua adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tentunya akan mempengaruhi terhadap prosedur ekspor dan impor yang terjadi di pelabuhan saat ini. Dan pengelola seperti pengelola pelabuhan seperti Pelindo, JICT, ada NVCT One, ada TPK Koja dan lain sebagainya, itu juga bagian dari stakeholder yang memang sangat berpengaruh terhadap bisnis depo kontainer. Dan selain itu tentunya Bang Adil sendiri ya sebagai asosiasi freight forwarder, logistik dan forwarder, ALFI, dan semua pihak yang memang relate dengan transportasi, logistik dan shipping. Dan itu adalah memang pihak-pihak ataupun stakeholder atau pemangku kepentingan yang sangat berpengaruh terhadap bisnis depo kontainer. Tapi kalau menurut Anda ini sebenarnya sudah tersistematis nggak, dalam artian tadi di era digital ini, tapi terkendala dengan tadi masalah perizinan kalau misalnya tadi Pak Adil sampaikan begitu, apakah juga dialami hal yang sama begitu? Ya betul, jadi memang masalah perizinan ini kemarin sempat kami bahas juga di Kementerian Perhubungan, bahwa dengan prosedur saat ini ya melalui OSS ya, dan seharusnya hanya satu entity perusahaan bisa buka di mana saja gitu ya. Tapi sepertinya ini masih agak kesulitan karena ada egosentris
kepentingan di situ dari masing-masing instansi. Jadi memang kita butuh peran pemerintah untuk dapat lebih konsisten untuk dapat melihat permasalahan ini agar kita bisa dapat bertumbuh dan iklim usaha juga akan lebih baik tentunya. Oke, Pak Adil, lantas seperti apa kalau melihat dukungan ekosistem baik dari sisi Depo yang Anda katakan memang ini menjadi bagian daripada ekosistem, kemudian lebih kepada kita membangun sistemnya sendiri. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Adil, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar. Pak Kamal, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adil Karim. Pak, baik, Pak Adil, Anda melihat bagaimana dengan kondisi seperti saat ini? Tadi sudah disampaikan bahwa memang beragam upaya sebenarnya sudah dilakukan, tapi dari sisi ekosistemnya, kemudian integrasi dari jaringan, mungkin dari bisa dikatakan hulu ke hilir lah, sistem logistik kita tuh apakah sudah benar-benar nyambung begitu Pak Adil? Ya, kalau kita bicara National Logistic Ecosystem, ini belum berjalan secara utuh. Sudah ada berjalan tapi baru sepotong-sepotong. Nah, kita contoh kita ambil. Yang namanya National Logistic Ecosystem itu mulai dari cross border, integrasi dia dengan terminal, dengan pelabuhan, terintegrasi dengan kita pemainnya dengan by system, terintegrasi dengan depo kontainer, dan selanjutnya juga ke gudangnya importir manufaktur. Karena kan sebenarnya itu kan suatu ekosistem yang harus berjalan utuh. Nah, ini memang sebenarnya ego sektoralnya itu bukan di pemerintahan aja, ada di swastanya juga. Ada di swastanya juga. Seperti kita lihat contoh, memang keberadaan depo kontainer sangat kita butuhkan karena bagian dari sebuah ekosistem. Tapi memang sebenarnya masih banyak perlu perbaikan-perbaikan di depo kontainer itu sendiri. Satu, perizinan ada di Pemda, di Dinas Perhubungan karena masuk jasa terkait. Nah, masalah tarif itu ada di perhubungan. Ada masalah penetapan tarif. Nah, ada komponen tarif kan diatur di perhubungan, sehingga ini harga ini yang terjadi tadi itu yang disampaikan Mas Kemal itu terjadi tarik-tarikan, perang tarif, Pak. Yang korban sebenarnya kita, pengguna jasanya kita korban karena dulu tarif itu kita sepakatin antara depo dengan penggunanya dan juga pemilik barang. Tetapi saat ini sudah tidak ada antara kesepakatan itu karena depo itu juga kalau dulu suatu manajemen yang dilakukan oleh swasta semuanya seperti disampaikan tadi sudah banyak PMA. PMA itu terutama juga masuk pelayaran sendiri sudah memanage depo gitu. Bahkan depo itu sebenarnya bagian dari pelayaran. Nah, ini ada tarikan bisnis yang dilihat sehingga terjadilah perang tarif yang tidak baik. Akan tetapi sebenarnya penataannya ini harus dilakukan secara komprehensif. Depo ini banyak tersebar sampai ke daerah perumahan. Sehingga terjadi timbul kemacetan seperti kawasan Cakung, Cilincing terjadi kemacetan. Nah, kita mengharapkan ada sebuah regulasi dari Pemda sendiri untuk bagaimana membuat areal tertentu yang memang di situ ada bisnis depo dan tracking, ada buffer sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dari dan ke pelabuhan. Karena akibat dari itu, karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia atau di Jakarta sendiri belum ada jalan khusus untuk logistik, belum ada, Pak. Dari ke dan pelabuhan masih nyambung-nyambung, itu masih campur gitu loh. Sehingga ini perlu penataan depo ini untuk mengurai kemacetan. Belum lagi terjadi kecelakaan dan sebagainya. Ini PR kita bersama, Pak. PR pemerintah dan PR para pengguna jasanya itu sendiri maupun penyedia jasanya sebagai depo. Begitu Mas. Baik Pak Adil, ini menarik. Lantas bagaimana menurut Anda begitu Pak Kamal dengan kondisi seperti saat ini? Apakah memang keterbatasan lahan, kemudian bagaimana tingkat persaingan yang tadi Anda katakan jadi perang tarif, sehingga yaitu ada beberapa pihak yang dirugikan dari pihak logistik. Tapi menurut Anda bagaimana sih? Apakah tarif ini memang ada yang berbeda-beda atau bagaimana? Ya, jadi memang tarif ini belum ada standarisasinya. Oke. Oleh karena itu kami mendorong juga kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan
untuk dapat menetapkan struktur tarif. Oke. Nah, struktur cost-nya, jadi bukan menetapkan angkanya, akan tetapi struktur cost-nya. Dan struktur cost itulah yang akan menjadi komponen-komponen yang akan ditagihkan oleh depo kontainer. Nah, tujuannya apa? Agar seragam, agar lebih, salah satu tujuannya juga logistik cost ini bisa turun. Ya saat ini ada yang murah sekali, ada yang mahal sekali gitu ya. Oke. Dan menurut saya ini persaingannya kurang bagus gitu ya. Nah, nanti pada saat kita sudah bisa menyelaraskan ataupun standarisasi tarif, kemudian yang akan kita kejar adalah standarisasi layanan. Nah, dari situ kita punya namanya standar pelayanan minimum ya. Oke. Nah, di situ artinya pada saat tarif kita standarisasi, kemudian pelayanan sudah distandarisasi, mereka akan bisa lebih bersaing dan otomatis secara bisnis akan lebih growth. Oke, nah Ya. kalau kita bicara memenuhi langkah-langkah seperti itu, lantas posisi dari depo kontainer sendiri begitu untuk bisa mendukung lagi ini kalau kita bicara optimalisasi begitu ya untuk dalam sistem logistik nasional itu lantas apa yang harus segera mungkin dibenahi bagian yang mananya terlebih dahulu misalnya? Ya, yang pertama memang kita bicara tentang standarisasi daripada layanan itu ya. Layanannya tidak standar, terus mungkin fasilitasnya tidak standar. Oke. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bang Adil juga bahwa memang depo-depo ini harus juga ditertibkan gitu ya. Oh, iya. Jadi baik itu supaya tarifnya standar, juga mereka punya layanan juga sesuai dengan standar minimum yang memang sudah disepakati gitu. Baik, nanti kita lihat sejauh mana sih dukungan dari pemerintah ya kalau kita bicara mengenai sektor logistik nasional di segmen berikutnya dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Pemirsa semakin menarik kalau kita bicara mengenai sektor logistik nasional. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Mustafa Kamal Hamka, Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia atau ASDEKI dan juga Bapak Adil Karim, Ketua DPW Asosiasi Logistik and Forwarder Indonesia ALFI DKI Jakarta. Baik, nah kalau kita akan lanjutkan posisi yang diharapkan dari pelaku usaha begitu ya dari sisi depo kontainer begitu untuk bisa mengefisienkan, mengefektifkan lagi ya kalau kita bicara mengenai sistem logistik nasional. Dari sisi depo kontainernya apa nih? Ya, dari sisi depo kontainer kami mengharapkan adanya regulasi dari pemerintah dan pengawasan yang ketat atas implementasi regulasi tersebut. Dalam hal apa? Pertama adalah dalam hal struktur tarif depo kontainer. Ya. Agar memang kita bisa lebih bersaing sebenarnya secara biaya gitu ya. Dan ini akan berdampak kepada penurunan logistik cost di Indonesia, gitu ya. Dan memang diperlukan salah satu penegasan khusus bahwa komponen tarif depo yang sudah diatur itu merupakan pendapatan depo. Nah, karena memang di satu sisi ada pihak lain yang mengutip biaya depo kontainer tersebut, akhirnya biaya tersebut jadi lebih mahal, gitu. Padahal aktivitasnya dilakukan oleh depo kontainer. Kemudian perlunya juga penegasan khusus kepada pihak pelayaran untuk tidak menagihkan komponen-komponen tarif yang dilakukan oleh depo gitu. Nah, ini yang akan berdampak kepada itu. Kemudian adanya regulasi dari pemerintah menetapkan batasan rebate ataupun commission ya kepada pemberi jasa gitu. Itu juga kita perlu batasi untuk bisa lebih kompetitif. Dan selanjutnya adalah memang perlunya pembatasan pemberian izin usaha depo kontainer karena sebenarnya secara kapasiti di kita ini udah cukup. Oh, perlu moratorium lah seperti itu. Iya betul, moratorium dan terutama kita juga perlu pembatasan bagi izin depo perusahaan penanaman modal asing. Dan yang tadi disampaikan Mas Prasdi, plat merah. Ya, karena jangan sampai kita justru bersaing dengan negara gitu ya. Artinya pengusaha depo nasional justru bersaing dengan badan usaha milik negara yang asetnya mungkin unlimited. Ya, ini yang resources juga unlimited. Jadi kita juga harus bisa melihat satu situasi yang dimana memang logistik ataupun depo kontainer logistik nasional pengusaha-pengusaha ini harus kita bisa
bisa bantu lagi. Oke, itu dia. Berarti memang membangun juga suatu ekosistem yang adil dan merata lah kalau dalam artian begitu ya, dari sisi mungkin entah itu likuiditas ataupun modal yang mereka miliki begitu ya, paling tidak begitu. Nah, Betul Mas Pras. baik Pak Adil, lantas bagaimana Anda melihat begitu? Apa yang Anda harapkan kalau dari sisi pelaku usaha logistik begitu menyikapi bahwa memang sistem logistiknya sudah ada, implementasinya yang tadi digarisbawahi juga nih oleh Pak Kamal, menurut Anda apakah memang itu yang perlu dikuatkan? Ya, saya sepakat sebenarnya kita minta juga pada pemerintah yang membuat kebijakan. Tapi karena sudah dibuat aturannya, tinggal bagaimana untuk pada saat implementasinya. Banyak memang depo-depo ini tumbuh kembangnya, kata Bang Kamal tuh banyak yang terkadang memang fasilitasnya secara infrastrukturnya, sarana dan prasarananya belum memadai, jadi dipaksakan. Sehingga itu tadi banyak juga depo ini, kalau dulu pure swasta, kerjasama dengan pelayaran. Kalau sekarang sudah pelayaran udah masuk bangun depo sendiri, sehingga swasta ini sulit untuk mengaturnya. Karena kalau diatur juga seperti misalnya Bang Kamal, itu kontainernya juga kontainer punya pelayaran gitu. Artinya harusnya ada kerjasama yang harmonis sehingga semuanya bisa mendukung untuk mengefisienkan logistik kita, mengefektifkan dan efisienkan logistik kita. Nah, seperti contoh, kita terkadang sangat diberatkan dengan adanya misalnya damage container. Damage container. Damage container itu tidak ada standarnya. Kita nggak tahu tiba-tiba perbaikan bisa kena 2 juta, bisa 500.000, bisa 1 juta, kita nggak tahu. Dan terkadang juga kita cari di mana damage-nya, itu kontainer juga sudah menghilang kemana. Artinya sudah dipindahkan. Nggak mungkin kita harus mencari sendiri kontainer menyatakan damage itu. Jadi memang harus ada fairness juga ini di bisnis depo ini, para pengusaha depo. Saya nggak nuduh di bawah Bang Kamal semuanya, tetapi memang ini harus jadi perhatian kita. Karena begitu keluar damage kontainer dianggap kita yang melakukannya. Padahal kontainer itu bisa saja terjadi scrap di pelabuhan atau di pelabuhan asal. Karena sampai saat ini IR-nya itu juga yang dari pelabuhan kita sudah nggak dapat, Mas Pras. Kalau dulu kan kita punya IR, kita tahu mana yang rusak, mana yang tidak. Tetapi gitu ada rusak di floor akibat mengeluarkan barang dari dalam kontainer, ini nggak kita ketahui. Itu tahunya pada saat di depo ternyata ada scrap dan sebagainya. Nah, inilah yang harus jadi perhatian pemerintah juga, bahwa jangan depo itu dilepas begitu saja sehingga persaingannya tidak wajar jadinya. Ada yang depo yang kuat, kita bisa lihat Mas Pras, ada depo yang sepi, ada yang depo yang full, begitu banyak pelayaran-pelayaran yang ada di situ. Memang ini yang artinya ada tanda kutip antara si pelayaran dengan deponya, sehingga depo yang satu tidak baik. Padahal kalau kita bicara ekosistem, itu sebenarnya ada pelayaran, ada pengguna jasa, penyedia jasa, ada forwarder, ada importir, eksportir dan sebagainya. Ini suatu membangun sebuah ekosistem yang sama-sama bisa kita integrasikan. Nah, inilah saya harapkan dari pertemuan wawancara kita ini bisa ada suatu tolak ukur yang baru, sehingga ini bisa didengar pemerintah, bahwa pemerintah nggak bisa hanya menyiapkan regulasi saja tetapi tidak ada pengawasannya gitu. Sehingga yaitu akhirnya regulasi itu dimanfaatkan oleh yang tertentu saja, sehingga korbanlah logistik kita. Bagaimana kita mau menurunkan cost logistik yang dari 12,49% ke 8%. Nah, ini kan bukan sesuatu yang mudah juga. Karena ternyata terjadi di ada ekosistem di pelabuhannya ini yang ada kemacetan dan ada biaya tinggi. Begitu, Mas. Baik Pak Adil. Terakhir, bagaimana Anda Pak Kamal dengan harapan dan optimisme Anda sendiri terkait dengan sektor logistik, kemudian terkait dengan bisnis dan juga beberapa permasalahan yang ternyata masih ada begitu? Ya. Jadi memang harapan kita adalah pemerintah lebih serius untuk bisa melakukan perubahan, terutama dari sisi regulasi dan pengawasan untuk implementasi. Dan ini tetap harus bisa, bukan hanya pemerintah saya rasa ya, tapi juga semua stakeholder yang terlibat untuk bisa kita sama-sama bisa mewujudkan
Indonesia yang lebih baik dari sisi logistik cost lebih murah. Kemudian kita menghadapi Indonesia Emas 2045 dan inilah yang sebenarnya harus kita bisa bersinergi, berkolaborasi dan saya rasa satu lagi Mas Pras yang kita cukup penting untuk bisa terintegrasi, terkoneksi yaitu dengan digitalisasi. Nah, digitalisasi ini juga kita sudah bicara tentang Sisloknas, kita bicara tentang NLA dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga sama Bang Adil bahwa NLA sudah cukup baik ya, akan tetapi belum semua pihak ataupun semua stakeholder mengikuti ataupun menjalankan prosedur ini, menjalankan ekosistem ini. Karena ekosistem ini kan dibangun semua pihak ya, semua stakeholder. Nah, ini yang kita harapkan, terutama dari depo kontainer sendiri, tentunya kita akan banyak fokus di digitalisasi, pengembangan untuk bisa terkoneksi dengan pemerintah dalam hal ini dan dengan Kementerian Perhubungan, dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian juga dengan instansi-instansi terkait, gitu ya. Dan kita juga mengharapkan memang dari pemerintah lebih bisa merangkul pihak swasta ya dalam hal ini swasta nasional ya untuk bisa bertumbuh gitu karena biar bagaimana ini adalah roda yang dijalankan ekonomi di Indonesia. Baik, itu dia ya beberapa tantangan kemudian harapan bahwa memang sektor logistik nasional ini menjadi urat nadi perekonomian Indonesia, menghubungkan wilayah-wilayah dari Sabang sampai Merauke, mendistribusikan barang, jasa dan lain sebagainya, sehingga memang harus menjadi fokus dan ini menjadi kepentingan para pemangku kepentingan dan seluruhnya begitu dari sisi pelaku usaha maupun penggunanya sehingga tercipta sistem logistik nasional yang benar-benar efektif dan efisien ya. Pak Adil, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini ya. Pak Kamal juga terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih Bang Adil. Pemirsa jangan bereak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan benang merah pesan Presiden Jokowi di sidang kabinet terakhir. Kami segera kembali.